dia mempunyai keyakinan bahwa yang menyebabkan semua negara-negara Islam ini mundur itu gara-gara Islam itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan salat isya Masjid Al-Ma'mur, Lamprit, Kota Banda Aceh yang dirahmati Allah. Sambil kita meniatkan i'tikaf, mari sama-sama kita sedikit mengkaji pembahasan tentang fikih keumatan kita, membahas tentang problematika umat kita, dan kita mencoba untuk memberikan sedikit perhatian terhadap apa yang dialami oleh umat selama ini. Beberapa hari lalu, bagi yang membaca bahasa Inggris mungkin ya, The Guardian memuat sebuah artikel tentang calon pemimpin atau calon PM Inggris yang akan datang. Salah satu calon terkuatnya itu adalah Boris Johnson, mantan Menteri Luar Negeri atau Luar Negeri pada masa Theresa May. Boris Johnson ini menulis bahwa sebab daripada terbelakangnya atau mundurnya negeri-negeri Islam itu adalah gara-gara Islam itu sendiri. Islam itu sendirilah yang menjadikan orang-orang Islam hari ini kita lihat itu adalah dalam kondisi terbelakang. Tidak bisa hidup secara demokrasi yang baik, tidak bisa hidup secara politik yang baik, dan di mana terjadi kekacauan di dunia itu mesti ada orang Islam di situ. Mulai dari Kashmir, mulai dari Palestina, Kashmir sampai Cina, menurut dia itu semua adalah mesti ada orang Islam di situ. Orang Islam tidak bisa hidup damai. Orang Islam tidak bisa hidup tanpa konflik. Karena Islam itulah yang menjadikan sumber daripada konflik terjadi. Orang Barat mengakui dan juga mereka memahami kondisi umat Islam itu seperti itu. Samuel Huntington sebelumnya pada akhir abad lalu tahun 90-an dia menulis buku tentang Clash of Civilization. Dia menulis bahwa akan adanya terjadi benturan peradaban. Benturan peradaban. Maknanya apa? Bahwa akan ada terjadi benturan peradaban antara timur dan barat. Peradaban timur, peradaban barat itu nggak bisa menyatu. Di timur ada dua yang paling kuat ke depan, yaitu ada Islam, ada kemudian setelah itu Konghucu di Cina. Dianggap bahwa peradaban Cina, peradaban Islam kalau muncul, kemudian setelah itu adalah itu tidak akan mampu bertahan di dunia ini, tidak akan bisa hidup berbarengan, mesti akan terjadi perpecahan clash. Nah, jadi sedikit kita lihat ya, sampai hari ini, beberapa hari lalu itu ya, Boris Johnson akan menjadi seorang yang mungkin kalau terpilih menjadi orang PM di Inggris. Dia mempunyai keyakinan bahwa yang menyebabkan semua negara-negara Islam ini mundur itu gara-gara Islam itu sendiri. Islam itu tidak bisa diharap untuk menjadikan umatnya maju, umatnya lebih baik. Akankah kita akan mengatakan apa untuk ini? Kita akan mengatakan bahwa itu hanya tudingan belaka, itu hanya tuduhan belaka. Ya mungkin orang akan melihat dari sisi ya bukti nyatanya memang umat Islam kondisinya seperti itu hari ini. Jamaah sekalian, ya, kita sendiri maaf ya di Aceh, pernahkah kita
membahas, dan para pakar-pakar kita di Aceh membahas, intelektual kita di Aceh, bahkan ada ICMI di Aceh lah kita katakan, ada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Aceh lah, pasti itu cendekiawan Muslim berkumpul semua di dalamnya. Pernah nggak mereka duduk atau cendekiawan yang lain duduk bahwa apa penyebab daripada keterbelakangan orang Aceh atau kemiskinan orang Aceh sampai hari ini masih ternyata nomor 1 di Sumatera misalkan. Aceh punya uang yang banyak tetapi tidak pernah sejahtera. Kira-kira sumber dasarnya muskilahnya itu di mana? Sehingga kemudian dibuat sebuah rekomendasi kepada pemerintah bahwa sumber permasalahannya di sini, maka dalam 5 tahun yang akan datang bisa dibuat begini. Roadmap-nya, petanya harus dibuat seperti ini. Ada nggak sedikit kita berpikir untuk itu? Para ulama, ada nggak yang membahas tentang apa sebab daripada terbelakangnya dan mundurnya umat Islam saat ini? Apa sebabnya? Ada. Para ulama kita, pemikir kita, banyak yang membicarakan masalah ini. Sirrut ta'akhur al-muslimin. Apa rahasia daripada mundurnya umat Islam mulai sebelum penjajahan sampai setelah penjajahan? Kalau kita lihat dalam sejarah dulu, ada di sana Imam Al-Ghazali. Menurut beliau bahwa mundurnya umat Islam termasuk pada saat beliau, pada saat terjadi perang salib, pada masa hidup Imam Al-Ghazali, perang salib. Kemudian setelah itu datang bangsa Mongol yang menyerang Irak, Baghdad, sehingga runtuhnya Baghdad. Itu secara peradaban masa mundurnya umat Islam. Sehingga orang-orang asing berhasil untuk menggerogoti umat Islam. Terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri. Kemudian direbutnya Andalusia, jatuh ke tangan orang lain. Itu kemunduran Islam, ya. Dari sisi ini itu kemunduran Islam. Dari sisi peradaban, dari sisi kebudayaannya itu adalah kemunduran Islam. Nah, kemunduran Islam ini enggak dimulai dari saat ini, enggak. Dimulai ini adalah rentetan masa yang sangat panjang sejak dari dulu. Enggak gara-gara seabad yang lalu, tidak. Tapi ini rentetan yang panjang. Muncul setelah itu para ulama yang ingin memperbaiki. Ada yang mengatakan bahwa ini sebabnya adalah gara-gara pemikiran umat Islam yang tidak jelas. Ada yang mengatakan bahwa enggak, akidahnya ini yang sudah salah. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah gara-garanya sebab apa? Gara-garanya adalah karena ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam itu tidak merata. Ada yang masih buta huruf, tidak bisa baca tulis. Pada awal-awal pada masa setelah penjajahan itu adalah masa di mana banyak sekali masih buta huruf. Masih banyak sekali buta huruf. Kemudian pendidikan tidak merata. SR dulu orang tua kita dulu, enggak semua orang dikasih izin untuk pergi sekolah. Sekolah SR dulu, enggak semuanya mengenyam pendidikan. Maka ada para pemikir yang mengatakan bahwa ini kalau seandainya semua sudah bisa baca tulis, semua ada hak untuk bersekolah, akan maju kita. Baik, hari ini semuanya ada yang tidak sekolah, ada yang hari ini tidak sekolah, semua sekolah hari ini. Lalu apa yang terjadi kita lebih maju? Bocor lagi, ya. Nah, lalu dilihat ternyata bukan masalah pendidikan saja permasalahannya. Ada masalah lain apa? Ada yang bilang bahwa kita salah menerapkan agama kita salah memahami agama kita. Agama kita ini baik, tapi kita salah dalam menerapkannya. Ada salah dalam menafsirkan agama kita. Jadi muncul paham-paham bagaimana kita kembali kepada agama Islam yang murni supaya apa? Kita maju. Dan semua kita percaya bahwa Islam ini akan menjadikan maju. Islamlah yang menjadikan kita akan hidup maju, akan menghidup kita berbudaya dan berperadaban baik. Semua kita setuju begitu. Nah sekarang, apa kalau kita katakan Islam yang menjadikan umat ini maju, bangsa-bangsa ini maju, lalu terbelakangnya
itu salah siapa? Salah Islam. Maju gara-gara Islam, berarti mundur gara-gara kau. Gara-gara Islam. Maju mundur gara-gara siapa? Maju gara-gara Islam, mundur gara-gara Islam juga. Nah, begini, disinilah perlu para pakar-pakar yang memperjelas permasalahan. Itulah penting kepada para pemikir yang memperjelas duduk perkara permasalahan kita. Islam, tidak ada Islam maju mundur. Islam tidak ada maju dan tidak ada mundur. Yang maju mundur adalah umat Islam itu sendiri, muslimin. Islam sendiri tidak maju mundur. Kenapa? Islam itu sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam sudah sempurna. Islam itu sudah sempurna. Tidak ada istilahnya Islam maju mundur. Islam yang menyebabkan kita maju, kita menyebabkan kita mundur. Itu bukan Islam. Tapi apa? Juga yang menyebabkan kita maju mundur adalah faktor manusia, faktor insan, faktor muslim yang siap menjadikan Islam menjadi landasan mereka dalam berbuat hari-hari. Semangat ruh keislaman ini yang menjadikan Islam itu nampak berjaya di suatu tempat atau dia redup di suatu tempat. Coba lihat bagaimana hebatnya peradaban yang dibangun umat Islam di Andalusia sampai hari ini. Siapa yang pergi ke Granada atau Granada, dia masuk ke istana Alhambra. Lihat bagaimana ciri khas peradaban Islam yang berbeda dengan peradaban Eropa. Padahal itu di Eropa, tapi dia membuat peradabannya sendiri. Berbeda peradaban mereka, peradaban Islam di sana dengan peradaban Islam misalkan di Damaskus. Berbeda. Peradaban Islam di Damaskus dengan peradaban Islam di Kairo berbeda. Cirinya sungguh berbeda, sungguh luar biasa. Tapi semuanya indah mencirikan Islam, tapi punya ciri khas tersendiri. Nah, yang kita perlukan apa supaya Islam ini maju, supaya umat Islam ini maju? Para ulama dan cendekiawan menyatakan bahwa kapan semangat keislaman, semangat menjadikan Islam itu sebagai landasan dalam berbuat, maka pada saat itulah nampak di suatu tempat Islam itu maju. Orang Hindu menjadikan semangat Hindunya untuk memajukan negaranya, kehinduannya. Orang Konghucu menjadikan Konghucu itu sebagai semangat untuk mereka maju. Orang Barat menjadikan ketidakterikatan dengan agama sama sekali sebagai semangat untuk kami maju. Semangat untuk kami maju. Sehingga sekuler itu apa artinya? Sekuler itu adalah menjadikan kehidupan hari-hari, bukan bernegara saja. Kehidupan hari-hari itu putus hubungan dengan agama. Orang Barat membuat prinsip ini. Sering orang bilang bahwa kalau sekuler itu artinya apa? Menjadikan negara nggak ada hubungan dengan agama. Itu dulu, sekuler dulu. Sekuler hari ini berbeda dengan sekuler masa lalu. Sekuler hari ini adalah mereka menjadikan kehidupan hari-hari itu jangan ada hubungannya dengan agama sama sekali dalam semua sisi, dalam semua lini. Mulai dari iklankah, mulai dari entertainment, mulai dari perfilman, mulai sampai kepada ekonomi, masalah politik, masalah keuangan, semuanya nggak ada hubungan dengan agama. Jadi bukan masalah politik saja. Nah, semangat sekularitas ini dijadikan sebagai landasan untuk lihat nih kami bisa maju dengan itu. Ya, mereka bisa maju. Tapi maju yang nanti ada timpangnya, maju yang nanti ada bocornya juga. Ada kekurangannya, ada. Nah, hanya satu-satunya peradaban yang muncul dilahirkan oleh manusia yang tidak ada timpangnya itu adalah peradaban Islam. Peradaban Islam setelah umat Islam bersemangat untuk hidup dengan ruh Islam, mereka membuat sebuah peradaban yang unik sekali, tidak pernah ada sebelumnya. Ketika bangsa Arab Badui, mereka hidup bangsa Arab jahiliyah, hidup mereka tidak bisa baca tulis, mereka tidak punya puing-puing peradaban sedikit pun, ya.
mereka tidak punya kebudayaan sama sekali. Kemudian datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Iqra, mengajarkan baca tulis, mengajarkan ilmu pengetahuan, mengajarkan bahasa Arab, dan mengajarkan, menjadikan Islam itu menjadi sumber terpancarnya berbagai macam ilmu. Dengan semangat keislaman ini, kemudian muncullah peradaban yang berbeda-beda. Masuk Islam ke Irak, muncul peradaban Islam di Irak berbeda dengan peradaban Islam di Damaskus. Masuk Islam ke Mesir, muncul peradaban Islam di Mesir yang berbeda dengan peradaban Islam di Irak dan di Damaskus. Kemudian masuk orang Islam ke Andalusia, ke Spanyol, ke Eropa. Di sana kemudian umat Islam semangat mengamalkan Islamnya, menjadikan Islam betul-betul sebagai landasan hidup mereka. Lalu kemudian muncullah peradaban mereka yang berbeda dengan peradaban-peradaban di kota-kota lain. Nah sekarang masuk Islam ke Aceh. Muncul peradaban Aceh, mulai dari karya sastra, ilmu pengetahuan, sampai kemudian bangunan-bangunan yang dibangun, sampai budaya-budaya orang Aceh, sampai seninya yang bernafaskan Islam. Berbeda dengan seni-seni dan kebudayaan orang Islam yang lain. Nah, kita mempertanyakan, untuk maju itu adalah apa? Untuk kita membuat sebuah peradaban yang baik dan unik dan bagus, menjadikan hidup kita itu lebih berperadaban. Bagaimana? Itu adalah rahasianya kembali kepada kapan manusia yang hidup pada suatu masa, suatu zaman, di suatu tempat punya semangat keislaman yang menjadikan Islam sebagai tolak ukur dan landasan mereka berbuat. Kapan? Ada nggak manusia-manusia seperti ini? Berapa persen ada dalam sebuah bangsa? Berapa persen mereka ada dalam sebuah masyarakat? Kalau 1% mereka tidak bisa buat apa-apa. 2% tidak bisa buat apa-apa. 10% mulai nampak sedikit. 20%, 50%. Nah inilah baru muncul. Kita mau manusia seperti ini di mana ada? Manusia yang mereka siap untuk menjadikan Islam itu sebagai semangat rohani mereka, ruh mereka untuk berbuat apa saja. Apa saja. Di saat itulah Islam akan nampak dilihat orang itu berjaya. Islam akan nampak dilihat orang itu berperadaban. Islam nampak dilihat orang itu sempurna. Nah, dalam bidang politik, apa semangat keislaman orang-orang yang berpolitik di negeri kita? Atau mereka tidak berani bicara masalah Islam? Dalam bidang ekonom di negeri kita, di suatu bangsa lah, di suatu negara, semangat keislaman apa yang dibawa oleh para ekonom kita? Apa yang mereka hadapi dengan riba sekarang, sistem riba misalkan, apa yang akan mereka buat? Semangat keislaman apa yang akan dimunculkan? Dengan para teknik, para insinyur misalkan, semangat keislaman apa yang mereka bawa pada ilmu mereka, dengan insinyur mereka, dengan keahlian di bidang bangunan dan arsitektur, apa yang akan mereka bawa? Ada nggak ini? Nah ini dia yang akan memunculkan peradaban Islam. Nah, seperti misalkan pernah mungkin saya ceritakan di tempat ini, seorang insinyur Mesir bernama Ahmad Fathi. Dia menulis buku tentang handasah lil fuqara. Arsitek for the poor, diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Arsitek for the poor, artinya arsitektur untuk para fakir miskin. Dia merancang bangunan, bagaimana bangunan yang murah di negeri yang panas, yaitu di daerah Luxor di Mesir. Bangunan untuk fakir miskin, komplek bangunan untuk fakir miskin. Tempatnya Luxor itu tempat yang panas, sudah dekat dengan Sudan. Tetapi bagaimana supaya fakir miskin yang mereka tidak mampu membuat bangunan dengan alat yang bagus, atau alat-alat yang serba canggih untuk mendinginkan, dia merancang bagaimana bangunan yang dia buat ini ditinggali oleh fakir miskin, tapi di dalamnya mereka merasa sejuk dan tidak merasa panas. Akhirnya dibuat sebuah komplek rumah khusus, ya,
diberi nama dengan kompleknya. Kemudian di situ berhasil dia merealisasikan bangunan fakir miskin dengan harga yang murah di tempat yang panas sekali tapi sejuk di dalamnya. Landasan dia apa? Landasan dia adalah hanya keimanan dia bahwa saya akan bersalah di depan Allah hari kiamat kalau ditanya, engkau tahu banyak fakir miskin hidup bersama denganmu, tapi kamu tidak pernah memberikan solusi tempat tinggal mereka yang layak dan cocok, sedangkan engkau punya ilmu. Saya akan jawab apa nanti hari kiamat? Akhirnya dia riset, dibuat semuanya, sehingga dibuatlah, berhasil dia buat sebuah komplek rumah bagi fakir miskin, harga yang murah, ya. Rumahnya di tempat yang panas sekali, tapi di dalamnya sejuk. Akhirnya Google memperingati hari meninggal beliau ini, ya, karena sebuah karya yang berhasil beliau buat untuk umat manusia. Ahmad Fathi dihargai orang, ya, karena apa? Atas dasar itu. Tetapi yang dia munculkan apa? Semangat keislamannya untuk berbuat. Di situ orang akan melihat, oh, Islam begitu, ya. Islam begitu. Kemudian di daerah Maroko, saya lupa nama kotanya, ya. Itu adalah dibuat rumah, dirancang khusus oleh insinyur Islam, ya. Semua rumah itu ada balkonnya. Balkon adalah serambi rumah bagian atas yang bisa orang duduk di situ. Kita tahu di dalam Islam kalau melihat menjenguk rumah orang lain tanpa izin itu berdosa. Kalau kita duduk di balkon rumah kita, hai tanyo duduk tian besok ya. Di luar kan kalau orang buka jendela, buka pintu pasti kelihatan ke rumahnya. Makanya sekarang rumah-rumah susun, kalau lihat ke dalam kalau kita keluar buka jendela rumah kita, nampak jendela rumah orang, langsung ke dalam rumah orang. Dia berpikir bagaimana kaidah Islam bahwa nggak boleh lihat ke rumah orang atau orang nggak boleh lihat ke tempat kita kalau ketika kita misalkan di rumah tidak pakai baju atau dalam kondisi kita panas atau apa. Orang nggak bisa lihat ke rumah kita, tapi kita bisa keluar nggak lihat orang, orang pun nggak bisa lihat kita. Dirancanglah komplek rumah yang orang bebas naik ke atas, nggak akan terlihat ke jendela-jendela rumah orang, pasti tertutup semua. Orang nggak bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat orang. Atas dasar apa? Semangat keislamannya. Ingin menjadikan sunnah Nabi ini terwujud pada karyanya. Karya ini dihargai orang. Dicatat dalam sejarah. Kapan umat ini, pribadi-pribadi yang ada dalam umat ini menjadikan Islam sebagai semangat kehidupannya, saat itu dia akan maju. Maju dengan apa? Maju dengan Islam. Dan dia menjadikan Islam itu sebagai betul-betul nampak, ya, Islam ini bisa memajukan manusia, bisa menjadikan solusi bagi umat manusia. Nah, kita ingin hari ini dengan banyaknya problem ke dalam kehidupan kita, problem dalam masyarakat kita, di mana ada orang yang siap untuk menjadikan dengan semangat keislamannya, mari adik-adikku, mari para pakar atau para ahli, jadikan semangat keislaman ini untuk memberikan solusi untuk satu masalah kita. Supaya apa? Supaya Islam ini nampak betul-betul rahmatan lil alamin. Tapi kalau seandainya kita di negeri kita jangan bawa-bawa nama agama, jangan bawa-bawa nama Islam, berbuatlah jauh daripada agama, maka ini akan menjadikan Islam itu semakin terbenam, semakin tidak akan jadi seperti di barat. Mereka maju dengan apa? Maju dan meninggalkan agama mereka, dan nanti itu akan menjadi malapetaka bagi manusia. Kenapa? Selain daripada Islam tidak ada solusi yang betul-betul sempurna, karena Islamnya diridhoi oleh Allah dan Allah yang telah merancang kehidupan manusia. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi umat manusia. Kemarin pada pertemuan yang lalu saya ingin jawab, ada pertanyaan yang belum selesai saya jawab, yaitu adalah tentang kalau Islam sudah sempurna diturunkan oleh Allah pada masa Nabi Muhammad SAW, kemudian sedangkan Nabi misalkan mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, ketika ada para sahabat mengawinkan korma
Lalu ditanyakan kepada Nabi, Nabi berkata bahwa kalian lebih tahu tentang masalah agama kalian, tentang masalah dunia kalian. Nah, kalau Nabi jawab begini, kan berarti Nabi tidak memberikan petunjuk bagaimana kita dalam masalah sains seperti itu. Nabi tidak mengajarkan petunjuk praktis. Berarti Islam itu seperti nggak ada hubungannya dengan yang demikian itu. Bagaimana juga dikatakan Islam itu sempurna. Sedangkan dalam masalah praktis seperti itu Nabi nggak langsung menunjukkan ataupun mengajarkan umatnya. Gimana juga dikatakan Islam itu sempurna? Apakah nggak ada hubungan antara agama Islam dengan masalah sains seperti itu? Nah, perlu dipahami, Islam ini datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita mengimani dia telah sempurna. Dan semua yang difirmankan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi tidak akan pernah out dia, tidak akan pernah kadaluarsa. Tapi dia akan terus berlaku sampai hari kiamat. Ya, berlaku sampai hari kiamat. Pertanyaannya muncul begini. Kalau seandainya Islam berlaku seperti ini yang telah diturunkan dalam Al-Quran dan Sunnah sampai hari kiamat, kan kehidupan kita berubah. Berubah terus. Sedangkan Islam nggak berubah, gitu-gitu terus. Sedangkan kebutuhan hajat kita berubah. Akankah Islam mampu menjawab semua hajat kita? Nah, pada masa para sahabat mengawinkan korma dulu, ada nggak persamaan perkawinan para sahabat mengawinkan korma dulu dengan teknologi mengawinkan pada hari ini, tumbuh-tumbuhan pada hari ini? Enggak lagi, sudah berbeda sekali. Teknik dan ilmu pengetahuan hari ini dalam bidang itu sudah jauh berbeda. Jauh berbeda sekali. Masalah pembenihan dan yang lain-lain, ilmu pertanian sungguh sangat canggih hari ini. Luar biasa. Bahkan sekarang ya, tempat-tempat yang tandus itu sudah bisa ditanam tumbuh-tumbuhan yang subur. Kalau seandainya Nabi mengajarkan para sahabat cara bertani dulu menghasilkan buah yang banyak, hadis-hadis Nabi tentang itu sekarang nggak bisa pakai lagi. Kenapa? Udah, yang model begitu itu model zaman dulu. Sekarang nggak ada pakai lagi. Nggak ada pakai gaya-gaya seperti itu. Sekarang sudah canggih, penemuan dan hasil penelitian sudah jauh daripada itu. Jadilah hadis-hadis Nabi itu setengahnya akan ditinggalkan. Itu ucapan Nabi Muhammad zaman dulu. Sekarang nggak bisa pakai lagi, nggak laku lagi. Cobalah uji coba sekarang, bisa nggak? Udah nggak bisa lagi. Untung alhamdulillah Nabi nggak mengajarkan para sahabat hal yang teknis seperti itu. Kalau seandainya diajarkan oleh Nabi para sahabat bagaimana cara bercocok tanam yang baik, ternyata hari ini nggak berlaku lagi itu. Ada yang lebih baik daripada itu. Jadilah ajaran Nabi itu ditinggalkan. Syukur Nabi nggak mengucapkan itu, dan Nabi tahu itu. Karena Islam datang bukan mengatur hal-hal yang seperti itu. Bukan mengatur hal-hal yang praktis, kecil-kecil, juz'iyat seperti itu, yang parsial, bukan. Tapi Islam datang adalah mengatakan apa? Nabi katakan, siapa di antara kalian yang menanam sebuah pohon dan kemudian pohon itu berbuah, dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang, dimakan oleh burung-burung, maka itu akan menjadi sedekah pada kalian, bagi kalian. Nabi ajarkan prinsip. Lalu bagaimana saya menanamkan pohon tersebut menghasilkan buah yang banyak sehingga banyak buahnya banyak sedekah bagi saya? Itu kembali kepada kalian. Mau pohon apa buah terserah. Nabi ajarkan itu. Kemudian Nabi ajarkan lagi bahwa idza qamat al-qiyamah wa fi yadi ahadikum fasilatun. Kalau seandainya hari kiamat sudah datang di depan mata, kata Nabi, kemudian ya, di tangan kalian ada satu benih dan kalian bisa menanamkan benih ini sebelum kiamat datang kepadamu, maka tanamlah, kata Nabi. Padahal sudah hari kiamat itu. Kiamat sudah di depan mata. Di tangan kalian ada satu benih, kata Nabi. Dan kalian masih ada kesempatan untuk menanam benih itu, maka tanamlah.
Kata Nabi, hai kiamat apa tanam. Tapi Nabi mengatakan, masih ada kesempatan untukmu, tanamlah, kata Nabi. Jadi gimana cara menanam kemudian bisa menghasilkan? Nabi, bagaimana go green? Gimana go green itu? Hari ini Nabi sudah dari dulu katakan, menanamlah, kata Nabi, selama ada kesempatan, bercocok tanamlah. Gimana caranya? Berpulang pada kalian. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Maka kami jadikan kalian sebagai pengganti atau khalifah setelah orang-orang terdahulu, linanzura, supaya kami lihat kaifa ta'malun, bagaimana kalian berbuat. How itu, how. Tahu how? Dalam sains dikatakan sains itu berkembang dengan menjawab how. Menjawab bagaimana proses. Allah katakan dalam Al-Quran, linanzura kaifa ta'malun, kami jadikan, kami melihat kamu bagaimana kalian berbuat, kata Allah. Bagaimananya itu serah pada kalian, Allah serahkan pada kita. Untung Nabi Muhammad tidak menjelaskan bagaimana itu, karena bagaimana itu adalah dikembalikan pada hasil uji coba manusia dan dia berkembang secara terus menerus. Kalau seandainya Islam mengatur bagaimana itu, maka Islam sudah dari dulu ditinggalkan. Kenapa? Bagaimana dulu itu bagaimana dulu. Kalau sekarang bagaimana? Misalkan ditanya ini, bagaimana supaya kita memotong padi, kemudian padi itu kemudian mudah untuk dirontokkan dari pehenya. Bahasa Indonesianya saya lupa. Nibai, apa itu nibai bahasa Indonesianya ya? Nah, orang zaman dulu tumbuk pakai ini. Ya, kemudian datang manusia setelah itu buat ada mesin lah, pakai kaki, pakai tangan, mesin khusus. Setelah itu enggak pakai tangan lagi, tapi pakai mesin diesel. Hari ini pakai apa? Oh, udah sekali potong langsung keluar beras bisa juga. Kalau seandainya ulama dulu menulis kitab mempermasalahkan masalah itu, udah kitab itu udah ditinggalkan. Kenapa? Hanya pakai kitabnya, ke kitab agamanya. Bah gede, bahkan hana tidak digunakan lagi sekarang. Sudah ilmu lain lagi sekarang. Agama itu hal itu, agama. Jadi agama, jangan kita mengharapkan agama itu sampai istilahnya Islam itu adalah datang untuk mengatur hal yang sifatnya prinsipil, umum, berlaku sampai hari kiamat. Islam tidak datang mengatur tentang masalah bagaimana tatanan politik sebuah negara yang bagus. Bagaimana seorang presiden itu dipilih. Bagaimana seorang pemimpin itu dipilih. Ya. Islam meletakkan dasar-dasar saja. Cara prakteknya terserah pada kita. Islam mengatakan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, adil itu lebih dekat kepada takwa. Disuruh dalam berpolitik ada adil di situ. Kemudian wa amruhum syura bainahum. Kemudian amruhum, masalah urusan mereka itu mereka saling bermusyawarah. Lalu bagaimana kita bermusyawarah? Islam enggak ada ngatur. Mau kita pilih dari setiap pojok orang, mau kita ngambil orang-orang cerdas-cerdas saja atau sifatnya perwakilan? Enggak ada hadis Nabi tentang itu. Berbedanya masa nanti cara itu akan berbeda. Tapi prinsip tetap satu. Prinsip tetap satu. Enggak akan berubah. Bagaimananya bisa berubah. Apakah seorang pemimpin itu harus satu orang sekali pilih? Atau boleh sekali pilih nanti 5 orang? Islam enggak mengatakan harus satu orang. Enggak. Pokoknya itu harus hasil musyawarah. Bagaimana caranya? Terserah, mau pilih satu orang atau sekali pilih 5 orang. Seperti di Swiss. Swiss sekali pilih presiden bukan satu orang, 5 orang. Jadi ada namanya nanti itu adalah konsil khusus untuk presiden. 5 orang yang dari partai-partai yang berkuasa. Setiap partai itu mencalonkan ini presidennya satu orang. Jadi ada 5 orang. Nah, 5 orang ini berkuasa setiap tahun satu orang. Setahun ini berkuasa presiden ini. Setelah 1 tahun, lalu masih dalam konsil itu.
Hana karu majud pi, mudah son. Maka hari ini tanya sama orang Swiss, siapa presiden kamu hari ini? Mereka bilang nggak tahu saya siapa namanya sekarang. Cobalah, itu aneh. Tapi itu betul di Swiss. Tanya sama orang Swiss yang jalan-jalan, ya, siapa presiden kamu hari ini? Tidak tahu saya. Tahun lalu entah ini namanya atau ini saya tidak tahu siapa. Tapi hasil demokrasi, hasil musyawarah, ya. Kapan terwujud keadilan? Dengan musyawarah, itu masalah kembali kepada kita. Tapi Islam mengajarkan apa? Musyawarah, kemudian harus adil, kemudian setelah itu bertanggung jawab. Karena apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian akan dimintakan pertanggungjawaban. Setiap kalian punya tanggung jawab dan dimintakan pertanggungjawaban. Seorang pemimpin harus bisa diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Lalu bagaimana cara kita meminta pertanggungjawab kepada seorang pemimpin ketika dia sudah berkuasa? Buat mekanisme terserah kita. Sesuai dengan apa? Dengan kemampuan dan peradaban yang kita buat. Terserah, mau buat di atasnya ada MPR, mau buat di atasnya ada Algojo, terserah. Pokoknya presiden ataupun seorang pemimpin harus bisa diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, tidak boleh semena-mena. Mekanisme kembali kepada kita. Ini yang kami katakan, Islam ini datang, itu akan berlaku sampai hari kiamat, dan Islam itu tidak mengatur masalah yang istilahnya adalah praktis mekanis yang seperti itu. Ya, nah, yang itu kembali kepada kitanya, kembali kepada manusianya, diserahkan kepada kita. Dengan demikian, Islam tidak pernah out, tidak pernah kadaluarsa, betul-betul berlaku, tidak berubah sampai hari kiamat. Maka pedoman Al-Quran dan Sunnah itu akan selalu akan bisa dipakai sampai kapanpun dan dimanapun, karena memberikan rumusan-rumusan dasarnya. Tata cara pelaksanaannya itulah dikembalikan kepada manusia. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.